teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba mengubah jalur AC motor Jupiter MX 135 ke arus DC. Ini adalah permintaan dari pemilik motor karena lampu depan, lampu utamanya kemarin sudah diganti lampu LED yang seperti itu. Oke, yang seperti itu yang merek Ayoto, dan juga dibuatkan stop kontak on off nya untuk lampu utama. Sebenarnya motor ini setelan pabriknya tidak punya kontak ya, hanya punya starter. Dan kemarin di sini saya lubangkan lagi untuk saya buatkan kontaknya. Nah, setelah kontak saya pasang dan lampunya diganti, ternyata cahayanya mengikuti putaran spool. Dan sekarang pemilik motor meminta untuk dirubah jalur arusnya. Saya lampunya tidak mengikuti putaran mesin seperti itu. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, kita langsung menuju ke kabel dari spool. Oke, di sini terlebih dahulu karetnya kita lipat dulu. Oke, selanjutnya kita cari soket yang dari spool yang ini. Kita cabut. Nah, selanjutnya kabelnya itu ada 3 ya untuk soket dari spool. Ya, yang ini kabelnya warna putih, warna kuning strip merah, dan warna hitam. Oke, saya lebih dekatkan lagi biar lebih jelas. Oke, saya ulangi, saya tunjukkan. Ini ada warna putih, terus kuning strip merah, dan warna hitam. Oke, itu ada 3 tembaganya ya. Oke, di sini teman-teman, salah satu tembaganya saya cungkil ya, yaitu kabel yang warna kuning strip merah. Saya cungkil pakai jarum sepatu. Oke, kabelnya kita cabut. Oke, di sini saya agak setengah mati ya, jadi saya agak pakai obeng biar lebih mudah saya congkel. Saya tarik maksudnya. Oke, saya ulangi, saya congkel lagi pakai jarum sepatu. Pengancingnya saya congkel dan kabelnya kita coba tarik nanti. Oke, sudah tercabut. Selanjutnya kabel kuning strip merah ini kita isolasi, kita tutup. Oke, yang ini. Kita isolasi sampai tertutup dengan rapat. Oke, kita gulung terus. Tapi saya sarankan kalau teman-teman punya isolasi bakar itu bisa dipakai ya. Atau isolasi yang sering digunakan untuk bungkus kabel yang pakai bakar, itu bisa kita gunakan. Itu bisa dibeli di toko-toko yang jual peralatan otomotif ya, itu pasti ada. Oke, ini saya lipat ya, ujungnya itu saya lipat lagi ke bawah, saya tekuk lagi, terus saya isolasi lagi, saya tutup. Oke, cara ini biar airnya nggak masuk dari ujung isolasi ya.
Oke, setelah itu saya gunting dan kita masukkan kembali nanti ke dalam karet ini ya. Sebelumnya kita sambung dulu soket dari spool. Kita sambung. Oke, ini setelah tersambung, kabel kuning strip merah kita biarkan saja ya. Dan langsung kita masukkan ke dalam. Kita rapikan kembali agar kabelnya tidak tercecer ya. Oke, sudah. Sekarang kita menuju ke kiprok. Nah, yang ini. Oke. Nah, di soket ini kita cabut ya. Kita cabut. Nah, ini saya gunakan jarum sepatu ya biar agak keras soalnya. Oke, setelah tercabut kita cari lagi kabel kuning strip merah. Nah, yang ini. Ya, yang ini. Oke, kabel ini kalau bisa kita cabut ya. Kalau tidak nanti kita masukkan kabel dari dalam. Saya coba dulu untuk cabut. Oke, di sini agak susah ya teman-teman. Karena soketnya agak sedikit keropos. Untuk itu saya langsung saja masukkan kabel yang sudah saya buatkan. Kurang lebih kabelnya panjangnya sekitar 30 cm. Kita masukkan dari dalam. Oke, kita masukkan sampai ujungnya kelihatan. Nah, sudah. Oke, kita tarik. Setelah itu ujung dari kabel ini, tembaganya kita masukkan lagi ke tembaga yang sudah ada di soket ya. Tembaga dari kabel kuning strip merah. Saya coba pakai cutter. Oke, saya masukkan lagi pakai jarum sepatu biar lebih rapi. Oke, agar skun dari kiprok nanti tidak sesak ketika dimasukkan. Oke, setelah itu kita isolasi. Usahakan ini kita tutup, kita rapikan juga. Ini saya langsung rapikan ya, karena saya rasa di dalam sini agak susah ditembus sama air, kecuali kalau motornya betul-betul terendam atau pada saat cuci. Kalau hujan sementara di perjalanan saya rasa tidak sampai basah. Oke, ini kita isolasi semua ya sampai penuh. Oke, kita isolasi. Kalau bisa lebih rapi dari ini ya, biar kelihatan rapi dan kabelnya tidak berantakan. Untuk ini saya sengaja tidak memotong kabel ya teman-teman. Alasannya kalau nanti kita sudah mau buat kembali ke arus AC, tinggal kita cabut-cabut kabel yang kita sambungkan. Oke, sudah. Sekarang kita sambungkan kembali ke kiprok. Oke, saya sambungkan lagi. Yuk, ditekan. Oke. Sekarang kita menuju ke switch rem ya. Ke soket switch rem. Nah, yang ini teman-teman, saya dekatkan lagi ya biar lebih kelihatan. Oke, yang ini ya. Ini yang ini kabel switch remnya. Oke, yang ini ya. Nah, oke, itu kita langsung buka.
Saya cabut. Iya. Karena di sini soketnya sedikit rapuh ya, atau lapuk. Nah ini dia. Saya rasa ini agak susah nanti ketika kita masukkan kabelnya, tapi saya coba dulu. Oke, saya coba masukkan dari bawah. Ini agak susah ya teman-teman ya, sudah lapuk ini. Kabelnya juga sampai ketutup ini. Nah, saya coba masukkan. Ini agak susah teman-teman ya. Tembaga dari kabel yang kita buat aja hampir-hampir nggak bisa ini. Ini yang warna putih-putih ini debu ya teman-teman yang sudah membeku. Oke, saya langsung saja memotong sedikit kabel ya. Bukan memotong, saya kupas sedikit karena susah kita masukkan lewat soket. Nah sudah saya kupas, saya sambungkan lagi kabel yang dari kiprok tadi ya, yang dari kabel kuning dari kabel kuning strip merah. Saya gulung. Diusahakan serapi mungkin ya, sekencang mungkin, agar ketika kita dalam perjalanan kabelnya tidak goyang dan tidak mudah copot, karena itu berpengaruh ke pengapian motor juga. Oke, ini saya kencangin lagi pakai tang. Nah setelah itu kita isolasi, kita tutup yang ini yang kita sambung tadi. Oke, kita usahakan serapi mungkin ya, dan yang kita potong ini dia tertutup. Saya isolasi dulu. Oke. Nah, di sini saya tambah lagi isolasi nanti ya. Saya tambah lagi isolasi. Ini saya tambah lagi sedikit ya. Nah, sekarang kita satukan, kita rapikan lagi. Nah, ini kabel yang intri yang kita sobek tadi. Ya, kita rapikan, kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kita isolasi lagi. Diusahakan lagi supaya gulungan isolasinya rapat ya, dan tidak mudah kemasukan air. Oke, saya gunting. Nah, sudah. Sekarang soketnya kita sambungkan lagi. Kita sambungkan. Oke, sudah. Oke, selanjutnya, nah saya ulangi lagi ya. Kabel switch kuning yang dari spool kita cabut, terus kita menuju ke kiprok. Di kiprok, di kabel kuning kita sambungkan lagi dengan kabel yang sudah kita siapkan. Terus kabel yang sudah kita siapkan itu kita sambungkan lagi ke soket switch rem belakang. Oke, kita coba. Nah, bisa dilihat teman-teman, tanpa saya hidupkan motor itu
lampunya sudah jadi ya. Nah itu. Kita ke kiprok. Dari kiprok kita sambung lagi kabel kuning, kita masukkan, kita satukan dengan yang di kiprok. Kita sambung lagi dan kita menuju ke switch rem. Dari switch rem kita sambung di kabel yang bagian ini ya, warna coklat. Di kabel warna coklat kita sambungkan di kabel warna coklat. Nah, susunannya seperti itu. Untuk susunan yang lebih jelasnya nanti bisa dicek di deskripsi ya, karena di sana nanti saya akan buat yang dalam bentuk tertulis biar teman-teman lebih mudah untuk mengikuti. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita coba saya kontak ini tanpa saya hidupkan mesin motor ya. Oke, nah bisa dilihat ketika kontak dinyalakan, lampunya secara otomatis langsung nyala seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan jalur DC untuk motor Jupiter MX 135.